Halo, selamat pagi anak-anakku. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Pak Boni selalu mengharap kita dalam lindungan kasih Tuhan. Pak Boni ucapkan dulu selamat datang yang baru bergabung bersama Pak Boni. Dan Pak Boni ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dengan Pak Boni di Belajar Cepat dan Mudah. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA ya. Dan yang akan kita bahas adalah adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya, tentu meneruskan minggu yang lalu atau bagian yang pertama, anak-anak ya. Ini adalah bagian yang kedua. Yuk, segera kita mulai. Ini dia. Yang pertama adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan habitatnya. Karena kita akan membahas tumbuhan, anak-anak ya. Ini Pak Boni beri kalian gambar bunga yang indah. Warnanya ungu, anak-anak ya. Baik, yang akan kita bahas pertama adalah tanaman ya, hidrofit. Apakah tanaman hidrofit itu? Mari kita lihat anak-anak. Ya, yang Pak Buni tunjukkan ini, yang pertama ini adalah eceng gondok ya. Dan yang kedua ini adalah teratai. Ya, ada yang sudah bisa tahu apakah hidrofit? Iya, benar semua. Hidrofit adalah tanaman yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang memiliki banyak air. Atau tanaman yang beradaptasi dengan habitatnya yang memiliki banyak air atau perairan. Misalnya sungai, danau, rawa, sawah, begitu anak-anak ya. Nah, tanaman-tanaman ini mampu hidup di daerah perairan seperti itu. Baik, bagaimanakah dia beradaptasi dengan lingkungannya yang berair seperti itu? Ini dia yang pertama. Memiliki daun tipis dan lebar untuk mengapung dan meningkatkan penguapan air. Ini daunnya ini tipis dan lebar anak-anak ya. Ini difungsikan oleh tanaman teratai ini untuk mengapung ya, di perairan itu dan meningkatkan penguapan air. Begitu juga pada tanaman eceng gondok ini. Selanjutnya, tanaman hidrofit ini juga memiliki batang yang berrongga. Nah, rongga itu memiliki udara atau tempat udara. Ya, tujuannya juga membantu dia mengapung di air. Dan yang berikutnya adalah tanaman hidrofit ini juga memiliki akar serabut yang banyak, gunanya untuk menjaga keseimbangan ketika dia berada di permukaan itu. Gitu anak-anak ya. Baik, kita teruskan. Yang selanjutnya adalah ini. Nah, dia memperkenalkan diri ini. Ini bisa kalian baca ya. Ini adalah tanaman bakau. Ini hidupnya juga di rawa-rawa dekat dengan pantai ya, ini ya, di daerah pantai ini anak-anak. Dan dia beradaptasi dengan lingkungannya seperti itu dengan cara, nah ini dia. Ya, dia memiliki akar nafas. Nah, akar ini bisa membantu untuk menyerap udara. Dan yang selanjutnya adalah akar ini juga memiliki kemampuan untuk menyaring garam yang berasal dari air yang masuk. Kemudian mengeluarkannya di permukaan batangnya ini ya, permukaan batang ini dan permukaan daunnya. Ini adalah cara tanaman bakau beradaptasi dengan lingkungannya yang berair seperti ini. Kita teruskan. Nah, yang berikutnya ini adalah iya. Ini adalah kaktus ya, atau tanaman yang memiliki habitat di daerah gurun yang diberi istilah dengan xerofit anak-anak ya. Nah, bagaimanakah dia beradaptasi dengan lingkungannya? Ini dia. Yang pertama, memiliki daun yang berbentuk jarum. Nah, daun ini gunanya untuk mengurangi penguapan air. Ya. Yang selanjutnya adalah memiliki batang yang menggembung. Batang ini digunakan untuk cadangan air atau tempat cadangan air. Dan yang selanjutnya adalah memiliki akar yang panjang dan memiliki serabut yang banyak untuk memperluas daerah penyerapan air. Tentu akarnya tidak kelihatan anak-anak ya.
Baik, kita lanjut. Dan yang terakhir adalah tanaman xerophyte ini juga memiliki daun dan batang yang mempunyai lapisan lilin yang tebal. Ini memiliki lapisan lilin. Ini ya, anak-anak ya, di sini nih. Dan ini juga difungsikan untuk mengurangi penguapan air. Ini dia. Ini tanaman ini hidup di 2 musim. Yang Pak Beni tunjukkan ini adalah salah satu bentuk beradaptasi tanaman yang hidup di 2 musim, yakni meranggas atau menggugurkan daunnya. Nah, ini kelihatan nampak indah anak-anak ya. Apalagi daunnya kekuningan seperti ini, diterpa sinar matahari sore, wah, terlihat sangat indah. Iya, tanaman ini meranggas ketika musim kemarau. Tujuannya untuk meranggas adalah mengurangi pengurapan air. Pak Buni tunjukkan contoh tanaman yang meranggas di musim kemarau. Yang pertama ini adalah tanaman kapuk. Ini isinya kapas kalau udah besar dan kering anak-anak ya. Ini digunakan untuk membuat kasur. Berikutnya adalah Lydia Maoni. Tentu Maoni ini tidak asing lagi buat kalian karena ini banyak sekali tumbuh di halaman sekolah kita. Dan ketika musim kemarau dan daun-daunnya ini rontok atau meranggas, kalian senang sekali ya, berebutan, berlarian, ingin menangkap daun yang meranggas itu, anak-anak ya. Dan yang terakhir ini adalah jati. Jati ini juga meranggas ketika musim kemarau. Sekali lagi anak-anak, tujuannya meranggas adalah untuk mengurangi penguapan air. Yang selanjutnya adalah ini dia. Iya, ini kalian tahu semua ini adalah Venus anak-anak ya. Dia begini dia memperkenalkan diri namanya Venus. Dan yang ini adalah eceng gondok. Anak-anak perlu kalian ketahui eceng gondok dan Venus ini habitatnya juga di daerah rawa-rawa yang memiliki banyak air, tetapi kandungan nitrogennya itu sangat sedikit. Maka dua tanaman ini membutuhkan tambahan nitrogen. Lalu bagaimanakah caranya dia beradaptasi atas kekurangan nitrogennya itu di habitatnya seperti ini? Ini Pak Beni tunjukkan. Nah, kalian tentu sudah bisa menebak ya anak-anak ya. Ini Pak Beni tunjukkan. Di sini, di lubangnya ini ada hewan yang terjebak di dalamnya. Nah, ini juga terjebak di dalamnya. Nah, inilah cara kami memenuhi nitrogen, yakni dengan menangkap serangga ini. Kalau katong semar ini dengan jebakannya yang licin di permukaannya ini, kemudian dia memiliki aroma yang menarik serangga atau hewan-hewan kecil lainnya. Setelah terjebak dan jatuh di dalamnya sini, tidak bisa keluar, akhirnya mati dan kandungan nitrogennya diserap oleh kantong semar ini. Kalau ini berbeda, dia akan mengatupkan ini, ya ini. Kemudian ketika ada serangga, setelah itu serangga ini tidak bisa keluar, mati dan kandungan nitrogennya akan dia serap. Ya. Yang berikutnya adalah adaptasi tumbuhan untuk melindungi dirinya sendiri. Ya, tentu kalian sudah tahu ini adalah tanaman ya mawar. Yang Pak Buni tunjukkan ini kamu lihat. Ini adalah duri. Maksud Pak Buni adalah tanaman yang melindungi diri dengan durinya. Selain mawar, apalagi kah itu? Pak Buni tunjukkan ya. Kalian pasti tahu ini. Di rumah kalian mungkin juga punya. Ini adalah bunga euphorbia ya. Ini batangnya juga penuh dengan duri. Berikutnya, ya, ini dia pasti kalian senang sekali. Durian ya. Ini juga memiliki duri di buahnya. Berikutnya ini adalah salak. Salak ini juga memiliki duri di sekitar batangnya ini dan menempel di buahnya ini. Nah, selanjutnya adalah ini adalah kapuk randu. Wow,
seluruh batangnya dipenuhi dengan duri anak-anak ya. Yang terakhir adalah ya kaktus. Sekali lagi anak-anak, duri yang dimiliki oleh tanaman ini digunakan untuk melindungi dirinya sendiri dari musuh. Ya, tujuannya ya tentu aman ya. Baik. Nah, ini adalah tanaman pohon pinus anak-anak. Yang Pak Bin tunjukkan ini adalah getahnya ini. Tentu yang Pak Bin maksudkan adalah bahwa tanaman ini melindungi diri dengan getahnya ini. Getahnya ini sangat lengket dan padat. Ini juga, tapi ini adalah tanaman karet. Tanaman karet juga memiliki getah yang juga salah satunya digunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Selanjutnya ini dia pisang ya, pisang ini juga banyak getahnya. Getahnya ini kalau kena tangan akan sulit untuk hilang, terlihat kehitam-hitaman begitu ya anak-anak ya, dan sedikit gatal. Ini berikutnya adalah pepaya, ini juga memiliki getah dan ketika kena kulit kita akan terasa gatal anak-anak ya. Selanjutnya adalah ya nangka, nangka ini juga memiliki getah nih, yang putih-putih ini adalah getahnya. Dan getahnya ini juga sangat lengket di tangan dan sulit untuk dihilangkan anak-anak ya. Sekali lagi, getah yang mereka miliki atau dimiliki oleh banyak tanaman ini digunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Yang berikutnya adalah ini dia, tanaman yang memiliki racun pada dirinya sendiri. Yang pertama ini Pak tunjukkan adalah kecubung ya. Ini kalau kalian melihat tanaman modelnya seperti ini, tanaman ini memiliki racun. Nah, yang berikutnya ini adalah towali. Ini juga memiliki racun anak-anak dan ini pahit sekali. Dulu zaman Pak Buni kecil ini sering digunakan untuk obat atau jamu ya, jamu Jawa itu yang direbus itu. Nah, ini juga jarak. Jarak ini juga memiliki racun anak-anak. Yang terakhir ini adalah sambiloto. Ini juga memiliki racun. Rasanya pahit. Dua-duanya ini Pak Buni pernah minum ketika direbus ya. Rasanya pahit banget. Dan dulu digunakan untuk obat ini anak-anak. Kita teruskan. Nah, yang berikutnya ini adalah ya, bulu pada tanaman. Ini adalah bambu. Ketika masih muda, bulu-bulunya ini sangat banyak. Dan perlu kalian ketahui, bulunya ini kalau kena tangan atau kena kulit, wow, gatalnya nggak ketulungan. Nah, kalau kalian di tempat yang kebetulan ada bambu muda seperti ini, jangan kamu pegang ya. Ini bulu-bulunya ini sangat gatal anak-anak dan sulit untuk menghilangkan gatalnya itu. Tanaman lain yang memiliki bulu dan sangat gatal adalah ini, tebu. Ya, terutama yang masih muda anak-anak ya. Jika kalian masuk ke perkebunan tebu dan tebunya itu masih muda, hati-hati ya, karena kalau kena bulu-bulunya halus di ini sekitar daun dan batangnya ini, kena kulit gitu, tuh gatalnya juga minta ampun. Yang terakhir ini adalah tanaman latang. Di kebun sekolah kita itu banyak sekali. Jika kalian ke kebun sekolah kita ada tanaman seperti ini, hindari ya, jangan disentuh. Juga gatalnya, wow, minta ampun deh ini gatalnya. Kita teruskan anak-anak. Dan yang ini adalah kalian pasti sudah tahu semua. Ini adalah putri malu, bukan putra malu anak-anak ya, putri malu. Bagaimanakah dia melindungi diri putri malu ini? Ini dia, Pak Buni tunjukkan. Dia akan mengatupkan daunnya seperti ini kalau kena sentuhan. Seandainya itu binatang begitu ya, atau hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, lalu menyentuh daun putri malu ini, maka daunnya ini akan menguncup seperti ini. Nah, dikiranya mati, kemudian dia aman. Nah, unik anak-anak ya. Nanti kalau kalian menemukan tanaman seperti ini, coba kalian pegang daunnya ini.
pasti akan menguncup dan berpura-pura dia mati begitu ya. Baik, ini adalah bentuk penyesuaian diri Putri malu untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Yang berikutnya adalah tugas bagi kalian pada kesempatan ini. Tugasmu adalah membuat clipping tentang adaptasi hewan dan tumbuhan. Adaptasi hewan yang sudah kita bahas minggu yang lalu anak-anaknya. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Ya, bentuk clipping adalah artikel, gambar, atau artikel dan gambar. Bebas bisa kalian pilih. Mau artikel saja boleh, gambar saja boleh, gabungan dari artikel dan gambar juga boleh. Nah, jumlahnya ada 5. Clipping tentang adaptasi hewan itu 5. Clipping tentang adaptasi tumbuhan juga 5. Saran Pak Boni bisa kalian cari di koran, di majalah, atau di internet. Jika kalian cari di internet setelah ketemu, kemudian kalian unduh dan kalian print juga boleh. Kalau dari majalah ya bisa kalian gunting itu ya bentuknya. Dan koran juga sama bisa kalian gunting. Sekali lagi yang berkaitan dengan adaptasi hewan dan tumbuhan anak-anak ya. Nah, hasil clippingmu itu kamu tempel di kertas A4 atau kertas F4 ya. Boleh, silakan pilih salah satu. Kemudian tugasmu kamu kumpulkan hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 bersamaan dengan mengumpulkan handout pertama. Ya. Kemudian jika kalian jilid clippingmu itu akan lebih baik dan halaman yang pertama itu kamu jadikan sampul clipping dan berilah nama dan nomor absen kalian. Jelas anak-anak ya? Jika ada yang belum jelas silahkan tanyakan ke Akhirnya, Mbak Beni ucapkan terima kasih atas semangat belajarmu hari ini. Juga terima kasih yang telah mendukung channel Pak Boni. Sampai jumpa di lain kesempatan.